Baik, kita lanjutkan ya sambil menunggu A3 yang barangkali masih proses join. Sekarang kita lanjutkan materi yang sebelumnya terkait dengan insolvensi tadi. Jadi harus diperhatikan baik-baik ya. Ketika kita bilang pilot itu tidak sama dengan bangkrut. Ini ingat-ingat konsep ini bahwa di undang-undang kepailitan kita yang disebut dengan pilot itu tidak mesti tidak mampu. Saya selalu tekankan itu. Ya, berbeda dengan apa yang di benak masyarakat. Makanya tadi saya di awal pertemuan tadi di pertemuan 9 saya kasih apa namanya? Saya kasih gambar judul berita. Kemudian saya tanya ke teman-teman, apa yang ada di benakmu? Karena dalam persepsi masyarakat, kata-kata pilot itu ya sama dengan bangkrut. Padahal tidak begitu. Nah, ketika Anda harus ada bedanya ketika Anda sudah belajar tentang kepailitan dan PKPU dengan sebelum. Kalau sebelum, ya wajar. Kita bilang pilot, kemudian pasti dia bangkrut gitu. Bahwa idealnya memang bahwa apakah persepsi orang kalau digugat pilot atau diajukan permohonan pilot memang ada potensi bangkrut? Sebenarnya persepsi itu tidaklah keliru 100%. Jadi kebanyakan perusahaan-perusahaan yang memang tidak melunasi utang ya bisa jadi karena ada kesulitan keuangan. Tapi ketentuan hukum kita ternyata syarat untuk diajukan permohonan pilot bukanlah semata-mata karena tidak mampu. Gitu ya. Jadi artinya di mohon pilot itu ternyata case-nya bisa macam-macam. Apalagi kalau sampai ada media yang salah judul. Sebentar, saya ada perlu. Ya. Eh, apalagi kalau misalnya tadi ada media yang salah mengutip, ya harusnya PKPU ditulis pilot gitu. Nah jadi kepailitan di di kita setelah kita belajar bahwa yang namanya perusahaan atau debitur diajukan permohonan pilot itu bukan berarti, bukan pasti, bukan sesuatu yang pasti dia dalam keadaan kesulitan keuangan. Utamanya kesulitan cash flow, likuiditas, tidak selalu gitu ya. Tapi hukum nggak memandang itu. Apapun motivasinya, apapun latar belakangnya, baik mampu ataupun tidak mampu, baik tidak mampu ataupun tidak mau, yang penting dia ada satu satu utang yang dia nggak lunasi, padahal sudah jatuh tempo. Oke? Alhamdulillah. Padahal dia sudah jatuh tempo tapi nggak lunasi, terlepas apakah dia karena tidak mampu, tidak mau, atau lalai gitu. Ada yang sudah jatuh tempo kemudian tidak lunasi, dan orang yang kreditor yang mengajukan permohonan tadi atau debitur yang mengajukan diri bisa membuktikan bahwa si debitur tadi punya utang minimal 2. Maka itu sudah memenuhi syarat untuk diajukan permohonan pilot. Itu saya tekankan gitu. Nah, kemudian insolvensi itu adalah satu masa, satu periodisasi, tahapan berikutnya setelah si debitur dinyatakan pilot oleh pengadilan niaga yang memutus perkara itu, ada periode setelah itu diurus hartanya debitur pilot demi hukum diurus oleh kurator. Nah, dalam rangka pengurusan itu, kurator kan manggil, "Hei para kreditor," terus diumumkan di koran. Ini ada debitor si PT ini sekarang pilot berdasarkan putusan pengadilan nomor sekian sekian, bunyinya begini. Ayo siapapun yang ngerasa punya utang, punya piutang kepada debitur ini segera daftarkan ke kami. Nanti kita akan ada rapat pertama kurator tanggal sekian, kemudian batas akhir pengajuan tagihan tanggal sekian sekian sekian, kita rapat di situ, nanti tanggal sekian lagi kita lakukan pencocokan utang. Jadi tanggal sekian ajukan utang,
ajukan klaim, tagihan-tagihan Anda, nanti kita akan verifikasi, benar nggak? Jangan asal klaim saja, buktinya mana, dan lain sebagainya. Dilakukanlah setelah rapat pertama itu, kemudian diajukan piutang-piutang tadi, diverifikasi sama kurator. Ini beneran utang ke debitur atau mengada-ada nih? Buktinya mana? Bukti transfer uangnya mana? Kalau hanya sekedar surat kwitansi penerimaan uang segala macam, tapi duitnya nggak pernah ditransfer, ya bisa aja dia kerjasama sama debitor misalnya. Dalam case misalnya Sevel yang kemarin diduga oleh para kreditor, kok tiba-tiba muncul nih kreditor-kreditor baru perusahaan afiliasi, perusahaan satu grupnya. Jangan-jangan muncul kreditor bayangan nih gitu. Nanti bagian saya banyak kesedot ke sana dong. Atau kalau rapat persetujuan perdamaian nanti bisa disetujui dong karena dia banyak kreditor-kreditor yang merepresentasikan itu misalnya. Nanti kita lihat contoh ada fotonya yang saya kirim juga yang saya masukkan di file ini. Nah, jadi tahapannya begitu. Intinya kreditor diundang, silakan mendaftarkan piutang Anda sertai bukti, nanti akan kami verifikasi betul nggak itu utang. Betul nggak itu utang debitur kepada Anda. Valid nggak piutang Anda yang didaftarkan itu. Kemudian untuk kami stratifikasi juga, piutang Anda ini termasuk piutang separatis, ada bukti hak tanggungan, fidusia, gadai. Ada nggak di sana? Ya, kalau ada, ya sudah kita kelompokkan Anda sebagai kreditor separatis. Ya, kemudian nanti kita lakukan pencocokan utang. Jadi masing-masing kreditor juga bisa berantem juga di situ, saling mengklaim enggak kok tiba-tiba Anda muncul segala macam. Nah, itu bisa jadi ada dalam rapat pencocokan piutang. Nah, sebelum rapat pencocokan piutang itu, debitor pilot masih diberi kesempatan untuk mengajukan proposal perdamaian. Proposal perdamaian. Tawarkan sebelum harta debitor dibereskan, dijual-jual untuk melunasi. Jangan dijual, itu pabrik itu kalau bangun lagi susah. Jangan dijual pesawat-pesawat itu, misalnya debitornya adalah maskapai penerbangan. Oh, armada itu susah lagi pengadaan segala macam. Saya ajuin perdamaian deh, saya masih butuh badan usaha ini. Sekarang ini kalau mau bikin usaha taksi, izinnya nggak gampang keluar. Hotel, saya bikin izin hotel sekarang di daerah sini, di kota ini udah nggak bisa lagi. Nah, dan seterusnya. Sayang kalau dibereskan. Saya akan lunasi, tapi kasih waktu saya, perpanjangan waktu, hapus bunganya, dan lain sebagainya. Nanti saya akan lunasi kalau saya hasil jual dari aset saya yang di sini, sekarang lagi proses. Atau saya jaminkan deh ini, kalau saya gagal memenuhi janji saya yang ini, silakan ini dijual untuk pelunasan bersama. Nah, itu dalam isi proposal perdamaian itu macam-macam itu. Nah, nanti terserah kreditor setuju atau enggak di dalam rapat permusyawaratan terkait dengan proposal perdamaian tadi. Kalau disetujui, ya sudah, berarti status pilotnya dicabut. Jadi kalau surat menyurat, kreditor menggunakan nama PT XYZ tadi, dalam kurung, dalam pilot. Selebihnya kalau proposal perdamaian dicabut, maka dibawa ke pengadilan niaga tadi, untuk dilakukan pengesahan atas proposal perdamaian atau dihomologasi. Homologasi, maka status pilotnya dicabut di dalam putusan itu nanti, penetapan itu nanti. Status pilotnya sudah nggak ada lagi. Seperti subjek badan usaha normal biasa lagi. Ya, itu debitur pilot yang sudah dicabut. Nah, kalau persetujuannya tidak dihomologasi, bisa jadi karena dia tidak ada perdamaian yang tercapai, maksudnya. Bisa jadi karena memang tidak mengajukan, bisa karena mengajukan tapi tidak disetujui, bisa karena mengajukan, disetujui tapi tidak disahkan, ditolak, tidak disahkan, tidak dihomologasi, maka perusahaan itu si debitur dari pilot ya, pilot jatuh ke masa insolvensi.
ya, insolvensi. Bahwa di pasal 57 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan bahwa insolvensi adalah keadaan di penjelasannya ini kalau nggak salah. Keadaan tidak mampu membayar. Betul. Tapi jadi kalau nanti insolvensi Anda bilang tidak mampu membayar, saya betulkan. Kalau misalnya ujian keluar ya. Tapi kalau kepailitan salah gitu. Jadi tidak boleh ada kepailitan bilang tidak mampu. Kalau mau tidak mampu atau tidak mau boleh. Tidak mampu atau tidak mau atau lalai. Pokoknya bukan karena tidak mampu. Karena kepailitan kita beda. Nah, kalau Anda dengar ada kata-kata insolvensi itu tidak mampu dalam arti faktual, jadi meskipun ini tidak mampu, tapi lagi-lagi saya ingin katakan pada Anda, tidak mampu menurut undang-undang kepailitan kita, itu bisa mengandung arti faktual, bisa jadi mengandung pengertian yuridis. Faktual itu artinya memang asetnya sudah nggak cukup, makanya dia tidak mengajukan proposal perdamaian. Tapi secara yuridis kan nggak begitu. Walaupun awalnya karena memang bisa jadi faktual. Kenapa kreditor nggak menerima proposalnya? Itu omong kosong. Dia ngajuin proposal perdamaian cuma mau ngulur-ngulur waktu saja. Biar hartanya bisa dijual nanti kalau jatuh insolven, kita udah nggak kebagian apa-apa. Mau dijual hartanya udah makin berkurang. Makanya dia buru-buru nolak gitu. Ya, atau di sini hakim berpandangan bahwa harta yang dijaminkan itu terlalu kecil. Debitornya punya harta sampai 5 triliun. Utangnya ada 500 miliar. Tapi pas lagi proposal perdamaian itu, dia mengajukan jaminan, nanti kalau saya gagal bayar, yang 500 miliar ini, dijaminkan cuma 200 miliar. Ini eksekusi deh gitu. Padahal hartanya 5 triliun. Dia mengajukan 200 miliar untuk jaminan kalau saya gagal bayar yang ini perpanjangan misalnya 9 bulan gitu. Kalau gagal yang 200 eksekusi. Nah, kreditor yang lain nggak setuju. Kenapa? Ya terlalu kecil, utangnya 500, kami bagiannya kecil gitu. Kalau dieksekusi hanya 200. Yang nggak setuju tadi ngomong ke hakim, mengajukan keberatan. Kok ini disetujui Pak? Karena dia kreditornya tadi ada indikasi, ada kreditor-kreditor yang teman-teman dia yang oke, dibayar, dideketin, setuju ya, ya setuju, nanti kamu dapat fasilitas yang lebih deh proporsinya. Dari harta saya yang lain nanti kamu tak utangin, tak lunasi penuh semua deh gitu. Nah, ada kreditor yang tahu mencium indikasi itu, maka dia ngomong ke hakim, tolong tolak yang mulia, maka nggak disahkan. Nah, si debitur jatuh pailit, gitu ya. Jadi jatuh pailit itu atau ada indikasi ya tadi persekongkolan. Kalau apa namanya antara debitur kreditor ada indikasi sana maka hakim menolak. Jatuh pailit. Jadi jatuh pailitnya ini bukan karena tidak mampunya, memang tidak mampu bukan dalam arti faktual, belum tentu. Bisa jadi dia mampu, tapi karena dia nggak worth it proposal perdamaian yang diajukan. Jadi tidak mampunya ini pun dalam tanda petik sebenarnya. Kalau dari sisi akuntansi, bukan berarti insolven dalam artian sebagaimana di laporan keuangan, dia tidak mampu membayar lagi. Ya, tidak mampu membayar lagi. Nah, itu apa namanya pengertian insolvensi. Nah, jadi Anda bedakan ya insolvensi menurut akuntansi atau menurut pandangan umum, pembahasan umum arti insolvensi yang sesungguhnya dengan insolvensi menurut Undang-Undang Kepailitan. Nah, sekarang saya bandingkan dengan PKPU. Nah, PKPU kan di RPS suruh bedakan perdamaian kepailitan dengan PKPU. Nah, tadi saya sudah singgung mengenai kepailitan. Kemudian di sini ada insolvensi. Kalau sudah itu berarti nanti tinggal pemberesan. Ya. Nah, pemberesan kalau ke PKPU insolvensi itu diajukan, kepailitan itu diajukan karena memang tujuan orang mengajukan kepailitan itu langsung dilakukan pemberesan.
Kenapa kreditor meminta majelis hakim untuk suatu debitur dinyatakan pilot? Tujuannya saya pengen hartanya disita, dijual, kemudian dibagi-bagi, udah itu. Kalau PKPU, tujuannya nggak begitu. Tujuannya adalah memaksa debitur untuk segera mengajukan proposal perdamaian. Kalau nggak PKPU, dia cuek. Kalau digugat di perdata, dia santai. Gitu. Jangka waktunya itu masih lama, dia mampu bayar kreditor segala macam, bayar advokat segala macam yang jago-jago segala macam. Kalau PKPU, satu, tadi image-nya buruk dibanding gugat perdata. Kemudian dia juga ada ancaman pilot nanti kita lihat di mana status pilotnya. Nah, ketika PKPU itu sebenarnya tujuan utama orang yang mengajukan PKPU adalah terjadinya perdamaian. Sehingga PKPU ini sebenarnya tidak selalu harus diajukan oleh kreditor, tapi debitor juga. Walaupun kalau kita bicara siapa yang mengajukan, kepailitan juga bisa diajukan oleh debitor. Jadi penulisan U dan O ini, kalau O itu di Undang-Undang Kepailitan kita pakai O soalnya. Sama aja ya. Nah, kalau apa namanya tadi di PKPU, banyak PKPU yang diajukan oleh debitornya, bukan kreditornya. Ya. Kenapa? Apa alasan kreditor mengajukan PKPU? Bisa jadi alasannya karena ingin udahlah ngasih kesempatan aja, hanya shock terapi saja. Nggak langsung ke pilot karena kita mau shock terapi aja. Biar segera lunasin deh, kalau nggak peduli disomasi, dia sampai perdata, nggak geming dia. Tapi kalau PKPU, kemungkinan dia was-was juga, nama baik segala macam. Atau yang kedua, tidak perlu membuktikan adanya dua kreditor. Nah, bedanya dengan kepailitan, kalau kepailitan dia harus membuktikan bahwa si debitor ini punya dua kreditor. Tapi kalau PKPU dia nggak perlu membuktikan. Justru kalau yang mengajukan adalah debitor, dia harus membuktikan dia punya lebih dari dua kreditor. Ini mah gampang, kan dia sendiri yang berhutang. Jadi dia tahu utangnya ke siapa saja. Kalau kreditor kan belum tahu, si debitor ini punya utang kemana saja. Sehingga dalam prakteknya, ini yang saya bilang, kreditor kadang mencari di BI checking. Artinya ngecek di BI checking. Dia pernah punya utang ke kreditor mana sih di situs, di websitenya Bank Indonesia? Untuk ngecek debitor ini, iya kalau dia punya utang yang terdaftar di sini. Kalau enggak kan susah juga. Atau kreditor ada juga, ini proses kepailitan ya, kepailitan. Kreditor mengajukan, melakukan cesi namanya. Dipecah tuh utangnya. Dia punya piutang ke sini, punya piutang. Piutang ini dijual ke satu orang, temannya dia juga. Dipecah piutangnya. Jadi ini jadi punya dua gitu. Ya kan? Dan ini di beberapa putusan pengadilan ada yang diakui ini boleh. Yang penting sekarang dia punya dua kreditor. Jadi dia syaratnya terpenuhi. Tapi kan itu nggak mudah prosesnya. Nah, oleh karenanya dia milih udah PKPU aja. Toh saya nggak perlu membuktikan dua kreditor. Nah, bisa jadi karena itu. Nah, kemudian kenapa debitor mengajukan pilot? Yang kemarin saya review, kita flashback sebentar. Kenapa dia mengajukan pilot debitor sendiri? Nah, bisa jadi karena dia udah saya nggak bakal bisa ngelunasin kok. Ngajuin PKPU pun saya percuma. Nanti harus mengajukan proposal perdamaian yang saya sendiri nggak punya harta lagi sudah. Udah saya pilot aja, yang penting harta aset saya terlindungi, saya punya etikat baik, hartanya udah dijual-jual untuk para kreditor, yang penting hati saya tenang. Itu yang baik. Tapi juga ada juga debitor yang memang pernah saya cerita dulu, motivasinya bukan itu. Dia mau ngemplang utangnya. Duitnya sudah dialih-alihkan ke perusahaan grupnya. Hartanya tinggal dikit, kemudian ngajuin
biar udah yang disita itu doang, di anak-anak perusahaannya masih banyak. Ada juga yang begitu. Apapun motivasinya, di undang-undang kita bilang debitur pun boleh mengajukan permohonan pilot. Jangka waktunya, baik diajukan kreditor maupun debitor, itu 60 hari. Sudah harus diputus oleh pengadilan niaga. Kalau permohonan PKPU, minta di bawah perusahaan si debitor ini dinyatakan dalam PKPU, bukan di dalam pilot, maka jangka waktunya kalau yang mengajukan kreditor itu putusannya 20 hari setelah permohonan diajukan. Kalau di sini cuma 3 hari langsung dinyatakan PKPU. Gitu ya, asal syarat permohonannya lengkap ya. Tadi permohonan pembuktiannya juga sederhana kalau misalnya yang terkait dengan permohonan oleh kreditor. Nah, kapan diajukan? Seringkali ini kondisi yang diajukan oleh debitor itu bisa diajukan secara sukarela. Bisa juga karena respon atas permohonan pilot oleh kreditor. Ini strategi pendangkalannya. Jadi, debitor, karena dia ngerasa, saya pengen restrukturisasi deh. Saya ingin menawarkan, nggak ada angin, nggak ada hujan. Memang dia pengen menawarkan restrukturisasi, tapi juga dia pengen dapat perlindungan. Khawatir harta saya nanti disita oleh kreditor separatis dan lain sebagainya. Udah saya ngaku, saya lagi nggak mampu, saya mau ngajuin tawaran perdamaian. Tapi saya butuh ada penetapan hakim dulu, ada putusan hakim dulu bahwa saya dalam keadaan PKPU, sehingga harta saya terlindungi dari penyitaan dari pihak manapun. Gitu ya. Maka saya ngajukan PKPU sukarela. Dikabulkan PKPU sementara, ya. Diajukan PKPU sementara. PKPU sementara itu jangka waktunya 45 hari. Nanti bisa diperpanjang, ini sementara, ke PKPU tetap paling lama 270 hari. ...270 hari itu dihitung sejak hari berikutnya setelah putusan. Jadi setelah putusan itu 270 hari. Ini 45 hari. Jadi 270 hari itu bukan dihitung dari sini ya, tapi dari sini perpanjangannya. Nah, ditetapkan PKPU sementara yang intinya masa ini ditunggu sampai proses perdamaian disahkan. Jadi di sini diproses pengumuman oleh pengurus, dilakukan pencocokan piutang, rapat kreditor, pencocokan piutang, sampai dengan si debitor mengajukan proposal, sampai perdamaian. Kalau ternyata nggak cukup 45 hari, kenapa? Karena asetnya ada di mana-mana. Atau kreditornya ada di mana-mana, nih perusahaan pengembang nih, perumahan. Yang beli perumahan tuh bisa ratusan, bahkan ribuan kreditornya. Maka nggak cukup nih 45 hari, kasih waktu lagi. Maksimal 270. Nah, kalau 270 ya nggak bisa diperpanjang lagi sudah. Gitu ya. Nah, biar kita damai. Dihomologasi gitu. Nah, maka dia bisa mengajukan perpanjangan ke. Nah, setelah diajukan sukarela tadi, kemudian dikabulkan, kemudian ditunjuklah pengurus. Artinya di dalam putusan nanti disebutkan siapa pengurusnya, sehingga nanti yang mengurus jalannya harta benda si debitor adalah pengurus dan debitor, gitu ya, diurus. Kemudian yang kedua, PKPU diajukan oleh debitor untuk merespon, artinya sebagai strategi juga, biar dia nggak dinyatakan pilot. Maka di hari sidang pertama dia langsung mengajukan PKPU. Kalau dia mengajukan PKPU, maka hakim menyidangkan PKPU-nya dulu, pilotnya ditunda. Jadi pada sidang pertama dia mengajukan PKPU, PKPU yang diproses. Ya, walaupun terkadang ini juga banyak yang debitornya nggak secara terang-terangan mengajukan diri begitu, tapi lewat tangan pihak ketiga. Contoh, misalnya dalam kasus
PT Sritex yang di Solo, ketika dia sedang dalam proses atau ada rencana para kreditor membawa dia ke permohonan pilot, maka Sritex diduga, ini kata para kreditornya, kreditor banknya dari Sritex, sehingga dia minta kepada Pengadilan Negeri Semarang, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, minta supaya PKPU-nya ditolak. Yang ngajuin adalah PT CV Prima Karya ini. Diduga itu sebuah rekayasa. Bahwa CV Prima Karya ini kan perusahaan temannya si bosnya Sritex. Biar apa? Biar nggak dipalitkan. Maka dia ngajuin PKPU. Tapi dikabulkan oleh PN Semarang. Karena syaratnya terpenuhi, ya sudah. Akhirnya PKPU-nya dikabulkan. Tapi PKPU ke bosnya Sritex ditolak. PKPU ke bosnya Sritex itu ditolak. PKPU ke Sritex-nya dikabulkan. Nanti kita bahas si bos ini kapan sih bisa harus bertanggung jawab atau kapan bisa diajukan permohonan pilot. Nah, nanti kita bahas itu. Apakah boleh pemilik ataupun direksi yang kemarin soal dikeluar ya, soal piercing the corporate veil itu kan dibahas juga tentang tanggung jawab pemilik, direksi, komisaris gitu. Nah, intinya Sritex dapat PKPU di Pengadilan Niaga Semarang. Nah, selanjutnya PKPU itu ternyata Sritex juga sampai minta perlindungan hukum ke New York saja, pengadilan di New York dengan mendasarkan putusan PKPU juga di Semarang. Jadi intinya dia punya perusahaan, punya cabang, punya anak perusahaan di sana, punya harta aset di sana yang jangan disita oleh kreditor yang lain maksudnya. Kita dalam PKPU. Dan dari putusan itu dia minta perlindungan hukum. Demikian juga dunia teks melakukan hal yang sama di New York. Ini dunia teks ini belakangan lagi dilakukan case-nya oleh Kejaksaan Agung ya terkait dengan ekspor pembiayaan ekspor lewat LPEI. Tapi sekarang lagi proses. Nah, jadi begitu dia punya harta yang lain, PKPU itu dimanfaatkan sebagai sarana untuk melindungi harta-hartanya dari penyitaan. Dalam tanda petik, kalau liar ya nggak liar juga, tapi berdasarkan hukum kreditor separatis kan bisa melakukan penyitaan. Dia punya kewenangan untuk melakukan eksekusi atas harta yang dijaminkan. Tapi kalau dinyatakan PKPU, dia nggak berhak lagi. Tunggu dulu, gitu. Nah, kemudian dari putusan PKPU yang dikabulkan tadi, ternyata Sritex tanggal 21 Juni kemarin, dia mengajukan proposal perdamaian dan disetujui. Sritex resmi memperoleh perpanjangan PKPU. Jadi belum ada proposal perdamaian ya, perdamaiannya belum, masih proses pembahasan. Sampai berapa? Sampai 90 hari. Ini sampai 90 hari. Nggak nyampe 270, 90 hari. Jadi tanggal 21 itu kalau nggak salah hari ke-45 sudah. Jadi ditambah 45 lagi. Nah, kita tunggu saja 45 hari dari sekarang. Nasib Sritex nanti ada dua kemungkinan. Ya, berbeda dengan tadi kepailitan. Kalau kepailitan, kalau tidak ada perdamaian, maka dia masuk dalam masa insolvensi. Nah, kalau PKPU, selama masa PKPU, baik sementara maupun tetap, ya, kalau tidak terjadi perdamaian tidak dihomologasi, maka dia jatuh pailit. Gitu. Jadi bedanya, dalam kepailitan, kalau perdamaian tidak tercapai, tapi tidak ada jangka waktunya kalau kepailitan. Artinya, sebelum 45 di sini, pas rapat pencocokan pertama, kan jauh nih, baru 14 hari tambah 20 harian gitu. Kalau tidak diajukan proposal perdamaian, maka dia insolven di sini. Gitu ya. Kalau PKPU nunggu 45 atau bisa diperpanjang sampai 270, harus sudah tercapai proposal perdamaian yang disahkan oleh Pengadilan Niaga menjadi proposal yang
perdamaian yang disetujui dan disahkan atau dihomologasi. Kalau tidak, maka dia jatuh pailit. Nah, sekarang lanjutannya. Kalau di PKPU, kalau di kepailitan, pailit. Insolvensi, ini PKPU, dia harus pailit dulu, pailit. Nah, bedanya, meskipun ini beda, teman-teman, ya meskipun beda, kalau dia tidak tercapai perdamaian, maka terjadi insolvensi. Kalau PKPU tidak ada perdamaian, maka debitur jatuh dalam keadaan pailit. Ada penetapan hakimnya nanti bahwa dia jatuh pailit. Bedanya apa? Sebenarnya bedanya nggak banyak, tapi secara hukum beda. Bahwa dia kalau nggak ada perdamaian, no perdamaian ya, no damai gitu, bahasa gampangnya no damai, maka insolven, ini pailit. Walaupun sebenarnya pailitnya PKPU, setelah PKPU, dia juga otomatis insolven. Jadi namanya dia pailit, tapi prosesnya tidak berlaku seperti kepailitan di sini. Waktu habis diputus pailit kan dia bisa mengajukan kasasi. Ya kan? Kalau di sini nggak boleh kasasi. Dan setelah dinyatakan pailit, dia nggak boleh mengajukan lagi proposal perdamaian. Kalau di kepailitan kan masih boleh proposal perdamaian. Ini nggak boleh. Maka dia otomatis insolvensi. Sama akibatnya. Pokoknya kalau nggak ada perdamaian yang dihomologasi, maka dia pailit. Tapi namanya, PKPU namanya dia jadi pailit dulu, yang otomatis insolven. Maka dilakukanlah pemberesan. Pemberesan. Gitu ya. Oleh siapa? Oleh kurator. Ya di sini ditunjuk kurator. Sudah bukan pengurus lagi. Bisa jadi oleh pengurus yang sama, bisa jadi oleh yang berbeda menjadi kurator. Oke ya. Nah, sekarang kita bahas pemberesan. Berarti sudah nggak ada bedanya lagi tuh. Udah mulai artinya sudah masuk ke tahap setelah insolvensi, berarti dilakukan pemberesan. Pemberesan. Bahasa gampangnya, jual harta debitur pailit untuk dibagi, bukan untuk dibagi, untuk pelunasan tagihan kreditor yang urutannya berdasarkan preferensi kemarin. Ada preferen menurut undang-undang kepailitan kan? Preferen, separatis, dan konkuren. Ini sudah mulai ketemu relevansinya terkait dengan pemberesan. Nah, bagaimana proses pemberesannya? Proses pemberesan itu begini caranya. Kalau pailit, kalau PKPU, intinya begini. Ketika di pailit di sini, maka harta debitur dalam keadaan insolven, dalam keadaan disita umum. Kreditur nggak boleh mengeksekusi, tidak boleh debitur juga tidak boleh melunasi kepada kreditor, nggak boleh ada pelunasan nggak boleh. Bentar. Oh ya, oke, Dino. Ada debitur ketika dia dinyatakan pailit, maka hartanya menjadi di-freeze, nggak boleh digunakan untuk lunasi utang, nggak boleh disita, nggak boleh. Nah, setelah diputuskan masa pailit ini, maka 90 hari, dalam waktu 90 hari, setelah putusan pailit itu, 90 hari, ini disebut dengan masa stay. Masa tunggu. Jadi kalau misalnya ada kreditor separatis, pemegang hak tanggungan atas tanah, jaminan fidusia, kreditor pemegang jaminan fidusia, gadai, hipotek, ya, maka
dia tidak boleh mengeksekusi barang-barang yang dipegang oleh dia, yang dijaminkan. Kalau sebelum pilot kan boleh sebenarnya dia mengeksekusi. Kalau ada kreditur gagal bayar bisa langsung dieksekusi. Tapi begitu dia nyatakan pilot, dia 90 hari ini nggak boleh ngapa-ngapain, nggak boleh dijual. Gitu ya. Nah, setelah 90 hari, tadi kan saya bilang nggak ada jangka waktunya. Sebenarnya ada jangka waktunya 90 hari inilah insolvensi. Maka dia otomatis insolven. Kalau pilot itu 90 hari insolven ya. Atau insolven bisa dipercepat di sini kalau terjadi memenuhi syarat salah satu dari 3 syarat tadi. Ya. No proposal, proposal tidak di-accept, ya, tidak disetujui, atau tidak disahkan. Jadi salah satunya tidak ini terpenuhi, maka dia insolven. Bisa jadi sebelum 90 hari insolven. Jadi apakah di sini atau di sini, tapi dia namanya insolven debitor. Jadi ada masa tunggu, kreditor separatis tidak boleh mengeksekusi harta debitor itu di masa stay. Kapan masa stay-nya? Antara 90 hari dan atau masa di mana terpenuhinya kondisi insolven yang tadi, salah satu dari 3. Tidak mengajukan, mengajukan tidak disetujui, tapi kasih keterangan jumlah-jumlahnya tadi ya, berapa persetujuan. Atau mengajukan disetujui tapi tidak disahkan oleh hakim. Itu insolven. Nah, setelah insolven, baik di sini atau di sini ya, kita mulai dari insolven. Sementara kalau kepailitan tidak ada masa tunggunya, teman-teman. Kalau PKPU, begitu dia perdamaian nggak ada, perdamaian, maka dia jatuh pailit. Sama dengan insolven otomatis. Nah, maka langsung dilakukan pemberesan. Jadi nggak ada masa tunggu. Nggak ada masa tunggu. Kan sudah 270 hari. Udah panjang juga. Kalau tadi kan 90 hari. Gitu ya. Nah, begitu insolven, maka dilakukanlah pemberesan. Insolven. Atau insolvensi. Masanya masa insolvensi, debiturnya dalam keadaan insolven. Tidak mampu bayar, tanda petik. Baik karena tidak mampu beneran atau tidak tercapai perdamaian. Gitu. Dilakukanlah pemberesan. Nah, tadi kan masa tunggunya habis. Tahapan pertama setelah insolven, itu kurator memberikan kesempatan kepada kreditor separatis selama 2 bulan untuk melakukan eksekusi. Nah, ini istimewanya kreditor separatis. Dia boleh menjual, tapi jangka waktunya cuma 2 bulan. Eksekusi oleh kreditor separatis. Belum boleh dibagi-bagi. Kurator belum boleh menjual-jual nih. Belum boleh menjual-jual. Tapi eksekusi atas hartanya yang dipegang. Misalnya Bank Permata megang hak tanggungan atas tanah perusahaan, tanah dan bangunan di daerah mana gitu. Kemudian PT apa memegang jaminan fidusia atas kendaraan apa misalnya. Nah itu silakan dieksekusi, tapi jangka waktunya cuma 2 bulan. Kalau nggak laku, maka kurator harus meminta barang-barang yang dipegang jaminannya tadi untuk dieksekusi atau untuk dijual oleh kurator. Nah, di sini kurator baru bekerja menjual-jual. Itu kalau ada kreditor separatisnya. Kalau tidak, maka ya nggak ada masa eksekusi, langsung dijual oleh si kurator. Hartanya dijual-jual-jual. Harta yang dibalikin oleh kreditor separatis tadi akan dijual oleh kurator tanpa mengurangi kedudukan dia menjadi kreditor separatis. Tetap nanti dia kedudukannya kalau hartanya ini dijual laku berapa, kedudukan kreditor separatis ini tetap di atas kreditor konkuren, tapi di bawah kreditor preferen. Nah, preferennya nanti juga masih rebutan buruh sama
pajak duluan siapa. Kreditor separatis itu juga bukan maunya kreditor separatis. Separatis dia bilang saya tetap mendahulu, ngalahin buruh dan pajak gitu. Itu yang saya bilang makanya tiga-tiga itu mesti dipahami. Nah, nanti prakteknya bagaimana itu lain soal. Tapi itulah pengaturannya. Sampai MA bikin putusan yang sebenarnya teman-teman, putusan 67 tahun 2013 atau 14 ya itu agak sedikit berbeda dengan putusan yang tahun 2008. Tahun 2008. Yang mana dia mendahulukan separatis. Waktu itu ketua MK-nya Pak Mahfud MD yang 2008. 2013 atau 14 itu ketua MK-nya Pak Hamdan Zulfa. Kenapa bisa beda? Karena yang mengajukan dua pihak yang berbeda. 2008 yang mengajukan kreditur separatis, 2013 yang mengajukan buruh. Jadi putusannya agak berbeda itu nuansanya. Nah, jadi memang prakteknya mesti ada diperjelas tuh, ya. Nah, jadi itu isu yang teman-teman juga mesti pahami itu. Nanti suatu saat, nah yang saya bilang habis ini nih ada slide yang masih kurang yang menurut saya penting untuk teman-teman walaupun di ujian saya yakin juga nggak keluar, yaitu ketika proses pemberesan atau penjualan oleh kurator ini pertama-tama dilakukan dengan penjualan di muka umum atau lelang. Ya, untuk benda-benda yang bisa dilelang. Kalau yang terkait dengan uang cash, piutang-piutang, apa namanya, tagihan-tagihan commercial paper kan memang tidak untuk dilelang. Bisa langsung dipakai untuk pelunasan kepada kreditor. Ya. Jadi penjualan secara lelang. Nah, ini yang saya maksud. Nanti saya belum sempat ketik di sini. Dokumen apa saja yang mesti diserahkan kepada, kalau Anda nanti khawatir, saya bukan khawatir ya, kan malah bagus juga gitu. Ini bukan kekhawatiran, tapi seandainya nanti Anda ada yang jadi pejabat lelang, ada penilai di KPKNL, setidaknya bisa tahu kira-kira dokumen apa sih yang mesti saya terima, biar nanti saya lepas dari potensi jeratan hukum kalau misalnya benda-benda yang dimintakan untuk saya dilelang itu, ini kan debitur dalam prakteknya mana ada yang suka rela nyerahin segala macam. Ada juga yang kooperatif, tapi banyak juga debitur yang nggak suka rela dilelang. Ada juga yang ternyata mengklaim itu bukan punya debitur ini punya saya, kenapa dilelang? Sehingga yang digugat nanti kuratornya. Anda sebagai pejabat lelang itu nanti mungkin akan sering dipanggil tapi bukan sebagai tergugat, tapi turut tergugat. Pejabat KPKNL-nya turut tergugat. Jadi kalau nanti dipanggil sidang sebagai turut tergugat, santai aja, biasa itu. Turut tergugat itu artinya biar nanti putusannya kita harus mengakomodir juga, ya. Apakah perintahnya suruh membatalkan lelang dan lain sebagainya hanya mengikuti. Tapi kita nggak bisa diminta ganti rugi dan lain sebagainya karena di dalam pengalihan atau penyerahan berkas tadi atau benda-benda yang dilelang ada surat pernyataan dari kurator bahwa tanggung jawab KPKNL atau pejabat lelang di sini tidak atas kebenaran kepemilikan atas benda. Jadi tanggung jawabnya tetap ada di kurator. Jadi itu sudah apa namanya jadi bentuk perlindungan sendiri salah satunya itu. Kemudian dokumen-dokumen yang lain itu yang harus diminta ya. Nanti saya ada tabelnya, daftarnya yang setidaknya buat pegangan teman-teman. Nah, materi ini ketemu relevansinya setidaknya selain kita paham tentang penggunaannya di bisnis juga di pekerjaan kita nanti gitu ya. Teman-teman nanti kalau misalnya ada yang jadi pejabat lelang atau jadi penilai di sana. Oke, selanjutnya dilakukan lelang. Lelang kalau nggak laku lelang pertama dilakukan lelang kedua atau lelang ulang gitu ya. Kalau langsung habis lelang nggak laku dilakukan penjualan di bawah tangan. Atau biar lebih kuat jangan di bawah tangan, tapi dengan akta notarial, akta notaris. Tapi ini harus sepersetujuan hakim pengawas. Karena kan kurator kalau untuk melakukan hal tertentu harus minta persetujuan hakim pengawas. Salah satunya adalah
Kalau dilelang ternyata nggak laku-laku. Kalau dilelang ternyata nggak laku-laku. Ketinggian dan segala macam. Maka biar hartanya nggak keburu susut dan lain sebagainya, mending saya jual bawah tangan aja ya. Kata hakim pengawas, oke, dapat persetujuan, maka bisa dilakukan penjualan. Jual-jual. Gitu ya. Demikian juga kalau PKPU, begitu insolven, tahapannya sama. Begitu dia nyatakan pilot, maka dia otomatis insolven, kemudian dilakukan penjualan-penjualan, kemudian saya sampai jam berapa? Jam 11:10, Pak. Jam 11, ingetin lagi ya, jam 11. Nah, hasil penjualan itu, hasil penjualan atas budel pilot. Nah, ada yang mengatakan begini teman-teman, ketika masa 2 bulan ini, harta milik debitor, harta yang dijaminkan kepada kreditor separatis, ini namanya belum masuk namanya budel pilot, tidak. Karena ada yang itu istilah apa namanya dalam hal klasifikasi hukumnya. Ini sebenarnya belum masuk budel pilot karena masih dia dapat melakukan eksekusi seolah-olah tidak terjadi kepailitan, dikasih masa 2 bulan ini. Tapi kalau 2 bulan nggak laku, maka aset-aset itu kalau yang selain dijaminkan, harta debitur yang dijaminkan, itu namanya budel pilot. Tapi kalau yang dijaminkan belum termasuk budel pilot. Begitu dia lepas ke 2 bulan, maka yang dijaminkan itu masuk dalam budel pilot. Yang artinya ini yang dibereskan oleh kurator. Ya. Oke. Kemudian hasil pemberesan itu, penjualan, kemudian digunakan untuk melunasi tagihan-tagihan tadi, tagihan-tagihan si debit kreditor, ada 2 kemungkinan bahwa hasil penjualannya, hasil penjualan harta atau budel pilot ya. Ini ada 2 kemungkinan. Lebih tinggi atau sama dengan total tagihan, atau kurang dari total tagihan. Ya. Kalau lebih dari tinggi total tagihan, ya aman, fine gitu. Debitur kan sudah lunas, nggak punya utang lagi. Maka, saya ulangi yang dari yang simpel dulu. Apapun kondisinya, mau lebih ataupun kurang, yang penting sudah dijual semua, sudah dibagi habis, maka dalam jangka waktu paling lama 30 hari, si kurator harus membuat laporan pertanggungjawaban, bikin laporan pertanggungjawaban kepada hakim pengawas tentang pelaksanaan pemberesan tadi, termasuk pelunasannya. Pemberesan itu jual, lunasin, gitu. Kemudian hakim pengawas membawanya kepada hakim pengadilan niaga untuk dilakukan penetapan tentang pencabutan status pilot. Jadi tagihannya, utangnya, hartanya cukup atau tidak cukup, status kepailitannya dicabut. Status kepailitannya dicabut. Jadi menjadi nggak pilot lagi. Sebagai individu biasa lagi. Dia bisa jualan, melakukan apa lagi, apapun itu terkait dengan hartanya. Yang sudah nggak ada, tapi dia sudah boleh bekerja lagi seperti biasa, bikin perusahaan baru segala macam, nggak masalah. Walaupun kurang. Walaupun tagihannya kurang. Akan tetapi, kalau hartanya kurang tadi, bagi kreditor yang belum lunas, karena hanya dapat sebagian kecil, kalau tahu suatu saat si debitur tadi punya harta lagi, maka dia bisa mengajukan gugatan atau permohonan pilot lagi kepada debitur tadi. Maka, debitur yang hartanya kurang di sini, kalau dia badan usaha, maka dia akan membubarkannya. Membubarkan.
Jadi para pemegang saham, para pemilik, dia akan membubarkannya. Nggak mau nanti kalau daripada bikin tetap usaha PT-nya sama, bikin usaha buat apa gitu. Nanti ditagih-tagih, diambil lagi, diajukan pilot lagi. Karena utang itu sejatinya kalau pilot kemudian nggak cukup, utangnya tetap ada. Tidak menghapus piutang. Oke. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan kalau misalnya bubar, Pak, bubar. Kemudian si personel-personelnya bikin perusahaan baru. Nah, ini case-nya nanti kita bahas sedikit di akhir. Ini ada case yang menarik terkait dengan pajak yang ternyata sampai dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Nanti saya singgung sekali yang ini. Nah, saya mulai dari yang ini dulu. Untuk tagihan yang ternyata cukup, maka dia status pilotnya dicabut. Ini juga status pilotnya dicabut, tapi dia berani dengan tegak hidup lagi sebagai pribadi yang tegak, nggak pilot, tapi walaupun dia pernah punya catatan males bayar utang gitu ya, tapi sekarang udah sehat menjadi orang yang, dan dia bisa mengajukan permohonan rehabilitasi nama baik. Ada penjelasan bahwa pilot sudah selesai dan utangnya telah lunas, jadi orang bisa percaya dia lagi. Bukan berarti rehabilitasi itu dia nggak pernah pilot, tidak. Tapi pilot saya, utang saya udah lunas semua. Saya juga orang yang mampu loh. Saya kredibilitas saya ada. Nah, kalau yang sini kan nggak boleh rehabilitasi. Nah, ada sedikit perbedaan pengaturan terkait dengan kalau hartanya nggak cukup tadi atau keadaan kalau dicabut pilot. Ini di kalangan kurator sempat ada apa namanya, dalam obrolan-obrolan itu ada sempat ada semacam apa ya, kritik terhadap undang-undang PT. Karena di undang-undang PT bilang status PT atau perseroan bubar demi hukum otomatis jika memenuhi syarat-syarat kondisi-kondisi ini. Di antaranya adalah dengan dicabutnya kepailitan. Jadi tadi kalau setelah dilakukan pemberesan, dijual-jual untuk lunasin utang, kemudian statusnya dicabut, status pilotnya, maka dia bubar otomatis. Atau karena harta pilot perseroan tidak dinyatakan pilot, telah dinyatakan pilot, berada dalam keadaan insolvensi, sebagaimana di Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Pilot pun, insolven pun dinyatakan bubar. Padahal di Undang-Undang Kepailitan apa urusannya Undang-Undang PT masuk ke sana? Nggak ada hubungannya. Pilot, insolven, dicabutnya status pilot dengan pembubaran perusahaan. Tugas kurator selesai, cabut pilot. Jadi nggak bubar atau tidak bubar harus diajukan sendiri oleh si debitornya. Gitu ya. Tapi bahwa yang dimaksud Undang-Undang PT barangkali diajukan, tapi tidak otomatis. Maka si debitornya, tapi kalau yang hartanya masih cukup, ngapain dia mengajukan diri? Ya kan? Jadi tidak otomatis, tapi bisa diajukan. Nah, tapi pengajuan ini tidak mudah. Pajak nggak mau. Oke, Anda boleh membubarkan diri, urusan Anda, tapi utang pajaknya tetap harus Anda lunas. Bahkan kepada organ-organ perusahaan. Organ perusahaan siapa saja? Organ PT, ada yang masih ingat apa saja organ PT? Direksi, Direksi, terus terus Komisaris. komisaris, RUPS ya, Pak. dan RUPS ya. Ini bisa dimintain pertanggungjawaban. Kecuali dia bisa membuktikan bahwa pilot itu bukan terjadi karena salah dia. Ini nggak gampang nih teman-teman. Ini permasalahan yang sulit. Dan kemarin ada case direksi yang masih ditagih pajak, padahal sudah pilotnya sudah dicabut segala macam. Dia mengajukan permohonan uji material terhadap undang-undang kepailitan itu terkait dengan tanggung jawab dia. Undang-undang pajak ya, undang-undang pajak pasal 32
undang-undang KUP, saya kok masih ditagih, kan udah selesai debitor pilot. Saya status menanggung pajaknya bla 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 gitu. Tapi itulah kenapa teman-teman saya suruh bikin analisis putusan segala macam. Case ini kan jadi seolah-olah saya cuma mau bilang gini. Di Undang-Undang PT kan ada pasal-pasal ataupun pengaturan yang seperti ini kesannya sepele kan. Kayaknya ya gitu doang. Ternyata konsekuensinya berat dibanding dengan ini. Ternyata ada seorang debitor, seorang direksi yang sampai sekarang dikejar-kejar pajak hanya gara-gara apa? Gara-gara ya itu tadi debitor pilot tapi pajak nggak mau tahu. Dia men-challenge undang-undang perpajakan yang mengatakan tanggung jawab direksi itu sampai ke harta pribadi itu nggak berlaku dalam case perusahaan yang pilot. Karena di undang-undang pilot begitu pilot ya sudah selesai gitu. Tapi kan masing-masing undang-undang ini punya spesialitas sendiri-sendiri yang berlaku di mana. Dan itu kita bisa dapat kalau ada kita lihat putusan-putusannya. Dan saya lihat putusan-putusan yang diambil itu argumentasi yang dikemukakan oleh yang mengajukan judicial review, termasuk para ahli yang dihadirkan, itu kurang meyakinkan gitu. Jadi ini juga soal ilmu ya, teman-teman sekarang ini di usiamu yang sekarang ini lagi kuliah pertama, kalian jangan membatasi bidang keilmuan. Saya kan calon penilai, saya kan calon ini, saya nggak mau belajar ini enggak, belajari semua. Walaupun ada sekarang yang kalian lagi tekuni apa, ya tekuni banget memang. Tapi jangan menolak bidang ilmu apapun. Nanti setelah ini kuliahnya nanti bisa ngambil ke yang lain segala macam. Tapi spesialisasi keilmuan nanti kalau sudah S2, S3 gitu. Tapi sekarang pelajari apapun, kurangi media sosial dulu. Sehingga saya kalau membaca argumentasi termasuk para ahli, beliau ahli-ahli hukum di bidang kepailitan misalnya. Tapi beliau nggak menguasai tentang akuntansi, nggak menguasai tentang hukum perusahaan, nggak menguasai tentang tanggung jawab organ PT segala macam, nggak menguasai pajak. Jadi gampang sekali tolak sama Mahkamah Konstitusi. Padahal harusnya dia kalau dari sudut pandang yang lain bisa diterima tuh menurut saya. Ya. Nah, case-case yang seperti ini menjadi penting. Dan satu lagi, ada seorang kurator yang sampai sudah ada putusan kasasi, dia digugat oleh kreditor. Kreditor ini bank di luar negeri yang dia ketika mengambil jatah si kreditor ini, ada piutang yang menjadi jatah si kreditor luar negeri ini, ada unsur bunganya. Jadi pokok plus bunga. Sama kurator nanya ke kantor pajak, bunga ini terutang PPh pasal 26 kan gitu. Orang kantor pajak ya bilang iya itu terutang gitu jawabannya. Maka dipotonglah pajaknya pasal 26. Nggak terima dia, digugat suruh melunasi padahal budal pajak udah dibagi-bagi, kurator harus mengganti sampai ke harta pribadinya. Di Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Niaga Surabaya. Kasasi tolak. Apa nggak jebol tuh kuratornya? Kenapa? Karena kurator tidak tahu apa bedanya pajak terutang dan utang pajak. Nah, itu kan saya tanya ke teman-teman sekarang yang ini juga pasti nggak tahu tuh apa pajak terutang dengan utang pajak. Saya tidak bilang bahwa, tapi teman-teman bisa lah kira-kira nanti ambil yang baik ya, ambil yang baik. Maksudnya ini, background saya akuntansi dulu awalnya. Kemudian saya pindah ngambil S1, S2, sekarang S3, saya ngambil hukum. Tapi kan saya punya, ketika ada case, satu isu, saya memandangnya dari hukumnya saya ambil, saya dari akuntansi, pajaknya saya ambil. Kayak seperti ini tadi, jadi memandangnya lebih komprehensif gitu. Ada case-case yang itu tadi. Belum lama itu case-nya, teman-teman. Belum lama case-nya. Nah, oleh karenanya, ketika terjadi pilot ini,
mesti apa namanya? Mesti tahu konsekuensinya. Begitu status pilotnya dicabut, ya, status pilotnya dicabut, maka dia sudah menjadi pribadi biasa, tapi kalau suatu saat dia punya. Nah, saya ulang lagi. Begitu pilot dicabut, kalau ternyata kurator ngerasa ada harta yang waktu dicabut sudah ada tuh hartanya, tapi disembunyikan baru diketemukan, maka dia bisa mengajukan kepada pengadilan niaga untuk dilakukan pemberesan susulan terhadap harta yang tadi baru ditemukan. Kalau memang sudah habis, kemudian dia melakukan usaha lagi, ada untungnya lagi, maka itu bisa diajukan permohonan pilot lagi oleh si kreditor. Jadi bukan pemberesan ulang, karena kan hartanya baru timbul belakangan. Tapi utangnya tadi masih jalan. Makanya kalau badan usaha, banyak pemegang saham atau pemilik yang langsung membubarkan saja, minta pencabutan di Kementerian Hukum dan HAM. Tapi kalau ke pajak, pajak nggak mau membubarin, tidak mau menghapus NPWP kalau utangnya belum dilunasi. Oke. Kemudian kalau orang perorangan, nah kalau orang perorangan itu apa namanya, debitornya itu perseorangan gitu. Begitu dia dinyatakan pilot, kemudian dicabut status pilotnya, maka suatu saat dia punya harta lagi, maka dia bisa diajukan permohonan pilot lagi. Nah, sekarang terakhir, seperti yang saya sampaikan tadi, bagaimana kapan seorang, 10.37 ini Mas ya, oke, saya kok agak deg-degan tadi. Kita sampai jam 11.10. Iya, Pak. Oh, oke, saya udah buru-buru aja tadi. Nah, bagaimana kalau debitor, sorry, kapan seorang pemegang saham misalnya, teman-teman kan sudah belajar tentang tanggung jawab pengurus, pemilik, pengurus, atau organ perusahaan ya, pemilik atau pengurus atau organ perusahaan. Nah, tanggung jawabnya tentu teman-teman sudah masih ingat di materi hukum perusahaan. Kalau dia badan hukum dan non badan hukum. Oke. Kalau badan hukum ada berlaku prinsip limited liabilities. Kemarin beberapa sudah menjawab benar tuh. Ada namanya limited liabilities. Nah, dalam konsep limited liabilities berarti hubungan antara pemilik atau pengurus dengan badan hukum, badan usaha yang berbadan hukum, ini dua entitas yang berbeda. Jadi kalau ini rugi, punya utang, ya sudah yang nanggung dia aja. Saya nggak bisa dimintain tanggung jawab karena tanggung jawabnya terbatas. Gitu. Sementara kalau non badan hukum, antara pemilik, pengurus itu dengan entitas itu satu kesatuan karena pemilik ya pengurus, tidak ada pemisahan harta, tidak ada pemisahan kewajiban. Utangmu ya utangku, hartamu ya hartaku, hartaku hartamu gitu. Itu di non badan hukum. CV, firma, persekutuan perdata, kecuali CV untuk yang sekutu komanditer, dia terpisah. Karena dia memilih, saya nggak mau jadi pengurus deh, saya sekutu komandit saja. Saya nggak siap ambil resiko. Nah, itu baru boleh. Dia tidak terikat. Tapi dia nggak boleh ikut ngurusin perusahaan. Dia dapat hasilnya tetap saja. Saya sekian persen nanti dari hasilnya, berapa persen bagian saya, tapi saya nggak ikut cawe-cawe. Saya urunan modal saja, misalnya, dalam CV. Tapi selain sekutu komandit, maka berlaku tanggung jawab unlimited. Begitu kan? Masih ingat ya? Nah, terus untuk yang hukum, ini kan sudah selesai nih, yang non badan hukum. Kalau yang badan hukum, teman-teman juga sudah belajar tentang bahwa batasan ini, tirai tentang pembatasan atau limitasi tanggung jawab ini
bisa tersingkap, bisa nggak berlaku, bisa piercing. Piercing pakai H nggak ya? Piercing. Bentar, piercing pakai H nggak ya? Piercing. Enggak, Pak. Oh nggak ya. Piercing the corporate veil. Jadi selubungnya ini bisa tersingkap, menjadi nggak terbatas lagi. Dalam hal apa? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Kapan? Pak, apabila ikut campur ya Pak ya? Apabila Ikut campur? pemegang saham ikut campur. Pemegang saham ikut campur. Contohnya ikut campur seperti apa? Diva, betul. Secara garis besar betul, Diva. Ikut campur yang Misalnya seperti apa? dengan itikat buruk mungkin Pak dalam pembagian dividen atau yang lain hal. Oke, yang lain lebih real lagi tapi betul secara esensi. Ada yang melengkapi? Organnya mesti dipisah ya, teman-teman, organnya mesti dipisah. Ada pemegang saham, ada direksi dan komisaris. Kalau direksi dan komisaris, kapan dia harus dimintai bisa berlaku piercing atau dimintai tanggung jawab pribadi? Apa karena direksi ikut campur tangan? Lah, yang mengelolakan memang direksinya. Komisaris kan melakukan pengawasan dan supervisi, mengingatkan gitu. Jadi intinya dia tidak melakukan tugas-tugasnya. Direksi dalam mengambil keputusan-keputusan tidak didasarkan pada apa? Prinsip-prinsip apa? Direksi dalam mengelola perusahaan. Ada yang masih ingat? Bisnis? Judgment rules ya Pak. Business judgment rules. Praktek-praktek berusaha yang baik. Ketika memang langkah perusahaan ketika membuka cabang di Sulawesi, di Medan, di Jawa, di Surabaya, di Papua, tidak didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan bisnis. Dia buka cabang karena mentang-mentang di sana ada perusahaan satu grupnya, ada perusahaan milik orang tuanya. Bukan karena pertimbangan bisnis, judgement-nya itu diambil bukan karena pertimbangan bisnis. Jadi kalaupun buka cabang, kemudian sudah dilakukan analisis resiko, analisis feasibility studies, studi kelayakan, sudah diambil, ternyata rugi, maka kerugian itu bukan disebabkan oleh direksi, nggak bisa dimintai pertanggungjawaban. Kenapa? Karena dia sudah mendasarkan keputusannya dengan prinsip-prinsip business judgment rules. Gitu. Nah, komisaris yang tahu itu sudah melakukan pengawasan, sudah mengingatkan kalau begini ternyata rugi, dia udah pernah mengingatkan, tapi kalau tidak ya tidak, jangan. Begitu, ya. Nah, dulu ini tanpa bermaksud kita ngomongin politik, tapi karena kalau bahas ada singgungan-singgungan situnya jadi menarik gitu ya. Saya ambil contoh misalnya Pak Ahok gitu. Ini kita lepaskan preferensi politik, pandangan ini ya, kan ngomong begini kan sensitif di Indonesia sekarang ini. Saya ambil dua sisi. Di materi hukum bisnis dan hukum perusahaan di kelas saya di penilai, itu saya pernah materinya nggak di sini, nggak ada. Tapi ada saya fotonya. Ada dua hal yang dilakukan Pak Ahok sebagai komisaris Pertamina. Yang satu bagus, yang satu kurang bagus. Saya ambil dua-duanya. Yang pertama terkait dengan kartu kredit yang sekarang ini. Corporate credit card, terlepas dari benar tidaknya ada 30 miliar jatahnya, walaupun kata orang Pertamina, direksi atau yang lama nggak nyampe, itu 500 juta. Itu nggak nyampe 30 miliar, 500 juta, dan itu untuk operasional. Karena nanti kalau nggak, masa pakai duit pribadi dan segala macam biar nggak pakai cash. Oke, saya nggak masuk ke sana, tapi Pak Ahok telah menjalankan tugasnya untuk mengingatkan. Jadi kalau ada apa-apa terkait dengan kartu kredit, Pak Ahok nggak bisa disalahi, diminta pertanggungjawaban.
karena sudah mengingatkan. Tugas komisaris memang begitu. Walaupun ada sedikit yang mungkin perlu kita kritisi, tapi maksud Pak Ahok baik gitu. Artinya tidak perlu dipublish sebenarnya. Yang penting punya dokumen, surat penyurat, pernah diingatkan ini tolong dibatalkan segala macam. Tapi tugas komisaris itu begitu. Kalau diem saja, kalau ada apa-apa dia bisa disalahkan. Tapi di sisi lain dulu pernah Pak Ahok itu pernah bilang dalam rangka aktifnya tadi, beliau mengeluarkan statement, ada fotonya di beritanya, saya ini komisaris rasa direksi, rasa dirut. Ya, komisaris rasa direktur utama. Karena dia ingin aktif menjalankan, ikut menunjuk siapa untuk jadi mengurusi bagian ini, bagian ini. Nah, ini yang salah. Salahnya apa? Beliau harus siap-siap kalau nanti atas aktivitas beliau melakukan tugas-tugas direksi, kalau ada rugi, maka siap-siap beliau harus ikut tanggung jawab. Kenapa? Komisaris itu nggak boleh ikut campur. Dia hanya mengawasi dan memberikan saran. Jadi ini statement beliau sendiri. Nggak apa-apa, saya ini komisaris rasa direktur, rasa dirut. Nah, jadi kondisi-kondisi yang seperti ini, teman-teman nanti mesti tahu ketika Anda jadi komisaris di satu perusahaan, segala macam, di BUMN, tahu tugasnya. Tapi jangan tidur juga. Jadi mesti aktif juga kalau ada penyimpangan yang diindikasi akan membawa konsekuensi ke kerugian perusahaan, komisaris diem saja, dia tahu bahwa itu ada potensi kerugian, maka dia bisa diminta pertanggungjawaban. Tapi terlalu over mencampuri kegiatan direksi, juga siap-siap dimintai pertanggungjawaban. Mencampuri sehingga direksi mau nggak mau mengikuti kemauan komisaris. Buka cabang di sini, bikin lakukan ini, padahal nggak profitable misalnya, nggak visible untuk dilakukan. Nah, jadi saya ambil contoh real itu biar teman-teman bisa ada bayangan, ya, bukan bermaksud tadi. Jadi itu kira-kira direksi atau komisaris atau pemegang saham. Jadi kalau pemegang saham yang dikatakan Diva tadi, bisa jadi dia, kenapa turut campur? Sebenarnya boleh saja kalau dia juga merangkap sebagai direksi. Karena kalau di dalam PT, ya, pemegang saham merangkap sebagai direksi boleh nggak? Boleh. Di dalam CV firma pun para sekutu merangkap sebagai pengurus kan boleh saja. Nah, kalau ketika ngomong begini, kalau teman-teman belajar pajak, teman-teman tuh sudah tahu, ada kebayang, oh kalau PT, gaji direksi yang pemegang saham itu boleh dibiayakan menurut pajak. Tapi kalau CV dan firma, gaji pengurus yang merupakan sekutu atau pemilik itu nggak boleh dibiayakan menurut pajak. Nah, kayak gini kan, karena saya belajar ilmu yang berbeda gitu. Nah, ini saya nggak mau cerita bahwa saya menguasai itu, tapi ini jadi motivasi, perlu motivasi kalian. Jangan membatasi bidang ilmu, pelajari semuanya. Termasuk tadi ketika ngomong tertentu, kayak tadi ketika ngomong insolvensi, teman-teman di Fakultas Hukum atau praktisi hukum, beliau paham banget soal yang dipahami tentu soal kondisi insolven tadi. Menurut hukum. Teman-teman akuntan, kalau ngomong insolvensi, ya insolvensi versi yang dijawab teman-teman tadi, bangkrut, likuiditas yang nggak ada, tidak mampu melunasi utang jangka pendek, dan lain sebagainya. Tapi, ya alhamdulillah saya tahu apa yang di benaknya teman-teman akuntan dan di benaknya teman-teman orang hukum gitu. Dan saya sudah ketika ngomong insolvensi, saya tahu versi undang-undang kepailitan, saya tahu sudah kebayang di laporan keuangannya itu. Neracanya seperti apa saya udah tahu. Neracanya, oh beli komponen ini lebih tinggi dari ini, nanti pakai rumus ini untuk menghitung. Dan itu saya harapkan teman-teman lakukan. Ambil yang baik, yang sekiranya bisa dijadikan teman-teman untuk nanti ke depan. Usia kalian masih jauh yang harus bisa dikuasai, selain juga keahlian yang lain ya. Tidak harus hukum dan akuntansi pajak, tidak harus. Bidang yang lain untuk penilai tentu Anda sesuaikan. Apa yang kira-kira mendukung dari keahlian Anda itu, bidang keilmuan apa yang mendukung,
Karena bukan apa-apa ya, saya tuh kadang ada di telepon mahasiswa, sekarang lagi tugas belajar, "Pak, mohon apa namanya, pendapat saya sebaiknya mengambil fakultas hukum di mana ya, saya mau ngambil ekstensi," gitu. Lah, udah lama gitu kan, ternyata dia juga pengen belajar hukum, ngambil ekstensi, kebetulan di daerah saya nggak pengen D4 misalnya, ada yang begitu, "Saya mau ngambil di sini-sini." Ya akhirnya ya itu pilihan ya, tapi tidak selalu harus ngambil hukum, teman-teman. Tapi ngambil hukum itu menurut saya penting karena tidak ada aspek kehidupan kita yang termasuk pekerjaan yang tidak ada kaitannya dengan hukum, apapun itu. Jadi kalaupun tidak ngambil yang formal, ngambil yang informal pun eh, silahkan. Jadi paling tidak harus ada pembelajaran di sana. Oke, saya lanjutkan kembali ya terkait dengan tadi. Itu kan utang debitor yang sudah ada. Kemudian utang debitor, kemudian bagaimana organ-organ tadi bertanggung jawab. Yang satu lagi, kemarin ada pertanyaan dari soal, bagaimana kalau ini yang sebenarnya yang dimaksud pertanyaan ini, teman-teman sudah menangkap maksudnya, tapi memang belum diajarkan. Di soal itu ada bagaimana kalau soal PT perseorangan yang ada di Undang-Undang Cipta Kerja. Kalau itu sudah disahkan, maka konsekuensi tanggung jawab pemiliknya bagaimana? Karena perusahaan perseorangan ini nggak perlu ada dewan komisaris. Cukup di pemegang saham, direksi. Nah, tanggung jawabnya menjadi PT ini PT unik. PT yang unik. Dia menjadi unlimited, teman-teman. Nggak bisa. Dia berlindung mentang-mentang PT, kemudian limited liabilities, nggak bisa. Karena meskipun namanya PT, tapi sebagai badan hukum, dia bukan badan hukum yang murni. Kenapa? Karena ada percampuran harta. Walaupun disuruh memisahkan, tapi tetap saja yang menjalankan dia dan segala macam. Kalau dalam konsep negara hukum bisnis, hukum perusahaan di common law, ini yang disebut dengan alter ego. Alter ego. Artinya perusahaan hanya sebagai kendaraan, hanya sebagai baju, hanya sebagai vehicle dari si owner untuk menjalankan bisnis pribadinya. Jadi hanya kepanjangan tangannya saja. Jadi nggak boleh pemegang saham berlindung dari, oh itu kan ada perusahaan saya. Jadi kayak lempar batu sembunyi tangan gitu. Nggak bisa. Jadi PT ini nggak bisa berlindung di bawah naungan PT. Jadi otomatis piercing terjadi. Kenapa? Karena memenuhi syarat alter ego ini. Tidak ada pemisahan bahwa perusahaan itu hanya sebagai kendaraan bagi si pemegang sahamnya. Nah itu untuk yang tanggung jawabnya. Nah sekarang selain tanggung jawab karena terjadi piercing tadi, ada juga kenapa ada direksi diajukan permohonan pilot, bukan bertanggung jawab ya, tapi diajukan permohonan pilot. Dalam hal apa kira-kira? Dalam case Sritex tadi. Dalam case Sritex tadi, Bos Sritex diajukan permohonan PKPU ataupun pilot. Kira-kira dalam hal apa? Ada yang tahu? Supaya dikabulkan. Ini ditolak karena tidak memenuhi syarat itu. Saya jawab ya, karena waktunya juga mepet. Hati-hati dengan yang namanya, ya tapi ya bukan hati-hati, namanya borgtocht. Jaminan pribadi. Kan jaminan ada dua, kebendaan. Perusahaan kalau mau minjem duit, mau berutang, itu si kreditornya kan butuh keyakinan. Apa jaminanmu? Sehingga berani ngambil kredit sekian-sekian. Kalau enggak, apa namanya, bahwa kamu nanti kamu merupakan debitur yang bankable, layak untuk dikasih kredit oleh bank misalnya. Kalau gagal bayar, kamu jaminannya apa? Bisa tanah, bangunan, artinya benda yang dijaminkan, yang sedang mau dibangun, leasing, segala macam. Kalau nggak punya, ada jaminan pribadi. Jadi jaminan kebendaan, dan ada jaminan personal garanti. Siapa? Pemegang saham. Kenapa dia mau menjaminkan? Ya karena kalau nggak dijamin, bank nggak mau ngasih kredit. Bank bendanya nggak punya, tapi dia tahu pemegang sahamnya orang yang bonafit, punya harta banyak. Oke, saya kasih pinjaman.
Kalau gagal ya jaminannya sampai ke harta pribadi pemegang saham. Maka dia bisa diajukan PKPU jika ada jaminan personal garanti ini. Begitu ya, ada Borgstock tadi. Oke, sekarang jam berapa nih? 5.05, dikit lagi. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, oh sebentar, saya lanjutkan di sini. Ada yang sevel. Nah, ini perdamaian nanti baca-baca sendiri ya teman-teman ya. Kalau ada pertanyaan boleh tanya di WA group juga. Jadi sevel ini ceritanya ada judulnya 49 kreditor 7-Eleven. Ini di pengacaranya David Tobing lagi. David Tobing itu pengacara yang ternama terkait dengan perlindungan konsumen. Kalau teman-teman pernah dengar case sekarang ini kalau kehilangan kendaraan di tempat parkiran, maka yang tanggung jawab adalah penyelenggara parkir, itu David Tobing tuh dulu yang. Kemudian biaya parkir di DKI pada zaman Pak Foko atau siapa dulu dinaikkan jadi 6.000 atau berapa per jam saya lupa ya. Yang digugat apa namanya? Nggak yang terlalu apa namanya objek yang fantastis gitu nggak, tapi case-case yang memang menyedot perhatian masyarakat dan memang itu berdampak pada masyarakat luas. Penentuan tarif tiket pesawat segala macam yang gitu-gitulah. Nah ini dia protes kenapa? Karena 7-Eleven pada saat diajukan PKPU, kemudian dia mengajukan perdamaian, kreditor-kreditor 49 ini menolak. Dia ngerasa harusnya dengan 49 ini menolak, itu yang setuju harusnya tidak mencapai 2/3. Tidak mencapai setengah dan 2/3. Tapi kok dia curiga, kenapa PKPU-nya utang si 7-Eleven melonjak dari 113 miliar menjadi 375. Karena dia memasukkan perusahaan-perusahaan afiliasi, tiba-tiba kok utangnya jadi nambah gitu. Nah, inilah peran pengurus. Maka kalau kita bicara di sini, kenapa ada debitur yang mengajukan apa namanya PKPU? Karena waktu kreditor mengajukan kepailitan atau PKPU, dia membawa usulan kurator sendiri. Nah, kalau di sini kan dia bisa mengajukan nama pengurusnya. Walaupun pengurus dan kurator harusnya independen, itu normatifnya. Tapi dalam prakteknya alasannya kalau ini sudah dikenalkan komunikasinya enak dan seterusnya dan seterusnya. Tapi ternyata untuk case level, saya tidak bilang itu terjadi, tapi para kreditor tadi yang menolak itu menduga ada indikasi permainan. Biar nanti pas voting suara, cuannya lebih dari setengah, jumlahnya lebih dari 2/3 gitu. Tapi ini kan udah nggak berlanjut nih. Kenapa? Karena proposalnya perdamaian dan setujui dan saya nggak ngikutin lagi, sepertinya udah dilunasin. Jadi selesai. Status PKPU dicabut, sekarang dia seperti sevel ini masih ada. Saya nggak tahu dihapus atau tidak, tapi judulnya kan nggak pilot. Ya, tapi sevelnya sendiri sudah nggak diperpanjang lisensinya. Ketika dia nggak memutuskan untuk tidak menjalankan kegiatan usaha, itu kan haknya si debitor. Jadi kira-kira begitu teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait dengan kepailitan. Hari Selasa depan kita akan bahas tentang apa namanya surat berharga, kemudian asuransi dan asuransi berturut-turut ya, surat berharga, asuransi secara umum dan asuransi untuk BMN, asuransi untuk barang milik negara. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kalau ada pertanyaan boleh, kalau nggak ada pertanyaan atau nanti dilanjutkan di WA group ya. Tapi saya jawabnya mungkin besok ya. Hari ini sampai sore saya kelas lanjut lagi ke kelas berikutnya untuk mata kuliah yang sama.